5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 5 tentang pengalamanku, subtema 4 pengalaman di tempat wisata, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Benny pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Adik-adik, Raja Ampat ini adalah tempat wisata yang sangat terkenal dari Papua. Jadi di sini adik-adik kalau kalian menyelam di lautnya, banyak sekali terumbu karang yang sangat indah dan banyak sekali jenis-jenis ikannya. Jadi di sini ya kita lihat bahwa perairannya dari lautnya sendiri tuh jernih adik-adik. Ini adalah wisata Raja Ampat dari Papua yang termasuk dalam wilayah Indonesia. Adik-adik, musyawarah merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tentunya kalian masih ingat ya, sila keempat Pancasila itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbol atau lambang dari sila keempat adalah kepala banteng. Kita pastinya ingat adik-adik, saat bermusyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Perbedaan pilihan dapat disatukan melalui musyawarah. Musyawarah itu artinya adalah diskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Kita harus mau menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat atau usulannya dalam musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk kita tidak terjadi pertengkaran dan pertikaian di antara anggota keluarga, anggota orang yang ikut bermusyawarah adik-adik. Nah, musyawarah itu dilakukan dengan asas kekeluargaan. Yang dipentingkan adalah kekeluargaannya, bukan pertengkarannya, bukan pertikaiannya, atau bukan perbedaan pendapatnya. Nah, pengambilan keputusan dalam musyawarah bisa dilakukan dengan cara voting. Apa itu voting? Voting itu adalah cara pengambilan keputusan dengan pemungutan suara atau pengambilan suara. Misalnya kalau di kelas ya, pemilihan ketua kelas. Misalnya kok tidak ada mencapai kesepakatan bersama siapa ketua kelasnya, bisa dilakukan dengan pemungutan suara atau voting. Misalnya siapa yang pilih Edo? Misalnya ada 8 anak. Siapa yang pilih Benny? Misalnya ada 10 anak. Berarti yang menang, yang menjadi ketua kelas adalah Benny. Seperti itu yang namanya voting. Nah, sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila di tempat wisata itu apa saja? Contohnya di sini ya sesuai ya dengan sila keempat Pancasila itu, contohnya adalah musyawarah memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Ya, ini contoh, nanti ada sikapnya juga. Musyawarah memilih tempat untuk membeli oleh-oleh. Musyawarah memilih tempat makan saat berwisata. Lalu menghargai pendapat orang lain. Itu juga sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jadi sikap-sikapnya harus saling menghargai, tidak bertengkar. Itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ayo ceritakan pengalamanmu. Pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila terutama di tempat wisata. Adik-adik, kalau kalian mempunyai pengalaman yang menerapkan sila keempat Pancasila, bisa kalian ceritakan loh kepada teman kalian atau kepada keluarga kalian. Adik-adik, Benny dan Edo pergi ke Raja Ampat.
Benny dan Edo ditemani keluarga besar Edo. Sepupu Edo itu ada banyak adik-adik. Jadi Edo dan sepupunya mengadakan lomba tentang mendarat di tanah. Lomba ini diikuti antar anak. Nah, ini adalah lomba tersebut ya, mendarat di tanah. Jadi melompati sebilah bambu atau sebilah kayu ya, melompat lalu mendarat. Apa gerakan dasar dalam lomba tersebut, terutama yang dilakukan oleh Benny? Nah, gerakan dasarnya adalah gerakan dasar melompat dan mendarat adik-adik. Apa itu gerakan mendarat? Nah, gerakan mendarat adalah gerakan di mana jari-jari kaki kita itu menyentuh tanah saat atau sesudah kita melayang nih, atau sesudah kita melompat. Itu adalah gerakan mendarat. Nah, usahakan dalam melakukan gerakan mendarat, jari kaki ini mengenakan sepatu untuk menghindari cedera pada kaki. Perhatikan gambar berikut ini nih adik-adik. Nah, di sini ada gerakan mendarat ya, menggunakan satu kaki depan. Ini kan melompat melewati ban ya adik-adik ya. Nah, di sini mendaratnya menggunakan berapa kaki? Oh, menggunakan satu kaki di depan. Lalu di sini ada gerakan lompat tali. Nah, lompat tali ini juga termasuk gerakan mendarat dan melayang sebenarnya. Nah, mendaratnya bagaimana? Mendaratnya itu menggunakan dua kaki di tempat yang sama. Ini gerakan mendarat pada lompat tali. Lalu ada gerakan mendarat berikutnya yang ini adik-adik. Nah, ini kan melompati atau melewati sebuah kardus ya dengan melompat. Nah, ini mendaratnya itu menggunakan dua kaki tapi melewati kubusnya. Jadi mendarat menggunakan dua kaki ke depan melewati kubusnya. Jadi kalau kalian melewati kubus ini harus hati-hati ya ketika melompat. Lalu gerakan yang keempat nih adik-adik pasti tahu, ini adalah gerakan lompat kata ya atau loncat kata. Nah, di sini gerakan mendaratnya apa? Nah, gerakan mendaratnya itu ini kan dari meloncat, melayang ya, lalu mendarat. Nah, mendaratnya ini menggunakan dua kaki ke depan lalu jongkok. Ini adalah gerakan mendarat. Bisa kalian praktekkan karena ini tuh memperkuat otot kaki kita. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ada percakapan nih antara Edo dan kakaknya. Bang, bolehkah meminta tolong? Boleh, meminta tolong apa dik? Bang, Edo ingin berlomba lompat palang. Apakah abang mau menjadi jurinya? Baiklah, kalau begitu bersiaplah untuk menjadi pemenang. Oke bang, terima kasih ya bang. Nah adik-adik, dalam percakapan Edo dan kakaknya ini atau abangnya, abang itu kan kakak ya adik-adik ya. Siapa yang meminta tolong adik-adik? Ya, yang meminta tolong adalah Edo. Edo meminta tolong kepada siapa? Kepada abangnya atau kakaknya. Untuk apa? Oh, untuk menjadi juri saat lomba lompat palang. Jadi maknanya di sini Edo itu meminta tolong kepada abangnya untuk menjadi juri pada perlombaan lompat palang. Adik-adik, perlu kalian ketahui, itu tadi makna ungkapan meminta tolong yang diucapkan oleh Edo. Jadi setiap kalimat minta tolong itu ada maknanya. Perhatikan ya kalimat minta tolong di bawah ini dan maknanya. Contohnya adik-adik, kalimat minta tolongnya adalah Edi, tolong ambilkan tempat sampah itu, kata ibu. Nah maknanya apa? Nah siapa yang meminta tolong? Oh, yang meminta tolong ibu. Kepada siapa? Kepada Edi. Untuk apa? Mengambilkan tempat sampah. Jadi maknanya ibu meminta tolong kepada Edi untuk mengambilkan tempat sampah. Contoh yang lain nih adik-adik ya. Kalimat minta tolongnya ini yang mengucapkan adalah Rani. Adi, tolong matikan lampu itu. Siapa yang meminta tolong adik-adik? Ya, yang meminta tolong Rani. Rani meminta tolong kepada siapa? Kepada Adi. Untuk apa? Mematikan lampu. Jadi maknanya adalah Rani meminta tolong kepada Adi untuk mematikan lampu.
Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 4 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.